Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami mengimani Putramu Yesus Kristus. Karena para rasul tidak hanya mewartakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Diwartakan, dan kami sekarang mengimani Putramu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga kami juga berani mewartakan itu kepada semua orang, dimanapun, kapanpun. Berkatilah kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Persaudara, pada tanggal 9 Mei 2020 hari Sabtu, ada kalimat yang menurut saya penting dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Saya bacakan sebentar bagaimana para rasul Paulus dan Barnabas menceritakan tentang tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama dan akhirnya kepada Yesus. Dan kemudian karena orang-orang Yahudi menolak Yesus, maka Paulus berkata demikian, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalimat ini bagi saya cukup penting dan cukup mendasar. Karena apa? Jadi keselamatan itu, firman Allah itu disampaikan kepada orang Yahudi, tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak layak untuk mendapat kehidupan kekal, dikatakan oleh Paulus. Dan karena kamu tidak menerima dan menolaknya, maka kami harus mewartakan kepada lain bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada lain bangsa. Dan Tuhan mengatakan, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saya katakan ini penting sekali, jenius sekali Paulus ini, karena dia menyatakan Tuhan itu lalu kepada orang Yahudi, sekarang harus kepada segala bangsa. Ini titik penting di mana karya misi itu ketika ditolak, ketika tidak diterima, ketika orang mengalami penderitaan, maka dia mengalihkan, ada suatu pintu lain yang harus diberikan, itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan aku menentukan engkau untuk mewartakan keselamatan kepada segala bangsa di muka bumi. Dan itulah kemudian ke Eropa, ke Roma, seluruh Eropa, dan sampai ke Indonesia, dan sampai ke ujung bumi, kemana-mana, ke Afrika, ke Asia, Australia, dan segala macam ke ujung dunia. Saudara, bagaimana Roh Kudus itu bekerja seringkali membuka keran-keran lain ketika keran satu ditutup. Ya, maka disitulah kita belajar mendengarkan, sekali lagi mendengarkan Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan. Apa yang sebetulnya terjadi dengan peristiwa hidup kita. Dan itu seringkali terjadi. Ketika kita mengalami penolakan tertentu, maka dia dapat cara lain. Dan itu banyak kali. Ya, maka pengalaman Paulus juga dalam perjalanannya kemudian sampai dia ke Roma juga begitu. Ketika di tempat tertolak, dia menuju ke tempat lain dan dia mendengarkan Tuhan berbicara. Ini pun. Maka kalau Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kehidupan kita itu kita mendengarkan Tuhan. Tuhan bicara apa? Ya, dan bertahan dalam situasi demikian. Nah, itu yang harus kita lihat. Lalu yang kedua, saya selalu mengatakan hidup trinitaris. Hari ini Yesus mengatakan, ya sekiranya kamu mengenal aku kepada para rasul, kamu pasti mengenal Bapakku. Betulkah demikian? Anda dan saya? Maka Filipus bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Yesus kepada dia, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini juga keheranan Yesus mungkin kepada kita. Berapa lama kita menjadi Katolik? Berapa lama kita percaya pada Yesus? Apakah saya mengalami Allah sebagai Bapa? Jujur, saya pun belum cukup begitu. Maka ketika saya mengajak Anda untuk mendoa Rosario Bapa Kami, itu adalah pengalaman saya, pengalaman dorongan batin saya. Saya ternyata tidak mengenal Bapa secara mendalam.
saya belum mengalami Bapa yang hidup dalam diriku selama ini. Atau mungkin selama ini ya sudah seperti Bapa Putra dan Kudus, ya udah nggak, saya pun nggak peduli, pokoknya doa gitu aja seperti. Tapi sekarang ada dorongan kuat untuk masuk, untuk berdoa kepada Bapa. Tidak berarti kepada Putra dan Roh Kudus tidak diabaikan, tapi justru kepada Bapa. Semakin dalam cinta saya kepada Yesus dan semakin kuat cinta saya kepada Roh Kudus. Saudara, sekali lagi, Anda serius mengikuti Yesus? Andakah serius? Andakah sungguh-sungguh? Apa punya komitmen? Saya harap, bagaimana caranya kita mengenal Bapa? Ya cobalah, doakan doa yang diajarkan Yesus sendiri, Bapa kami. Seperti Yesus berdoa kepada, kenapa sekarang Yesus berdoa kepada Bapa? Itulah mengajarkan doa itu, terus doa yang jenius, yang luar biasa. Ya. Kepercayaan Yesus kepada Bapanya, ya, dalam penderitaannya itu dia tetap berjalan, ya, taat kepada Bapa. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan ini sekali lagi pertanyaan yang mudah-mudahan Anda dan saya ya semakin digerakkan untuk bertanya, siapakah Bapa itu bagiku? Jangan-jangan kita pun tidak mengenal Yesus. Jangan-jangan, maksud saya. Bagaimana saya tahu saya mengenal Yesus kalau saya tidak pernah membaca kitab suci? Kata Santo Hieronymus. Ya mungkin, ya itulah kita, ya mungkin secara umum lah ya kita tahu dari bacaan Injil, kitab suci, di gereja, di ibadat, di mana-mana kita hanya mendengar, tapi tidak cukup mempunyai dorongan untuk terbuka dan membuka diri kita. Ya maaf lah ya, mungkin kita malas membaca gitu kan, mungkin juga gitu kan. Tidak cukup hanya mendengarkan khotbah dari Romo A, Romo B, Romo C. Tidak cukup hanya kita mengikuti rosario A dan B dan C. Ya mungkin betul, bagus. Ya, tapi tidak cukup mendalam karena kita tidak cukup menyelami, mengenal, memasuki kata-kata Yesus itu yang adalah kata-kata Roh Kudus. Sekali lagi saya menantang Anda, kalau Anda mau sungguh-sungguh serius, mari bersama-sama saya, bersama kita untuk memasuki hati Allah, hati Yesus putranya dengan membaca kitab suci, mencintai kitab suci, mengenal Yesus lebih dalam, tapi juga membaca, mendoakan doa Bapa kami, supaya Yesus sendiri mengajarkan kita untuk menyerah kepada Bapanya, seperti Yesus menyerah kepada Bapanya, dan dengan demikian Bapa mengirim kepada kita Roh Kudusnya kepada kita. Ya, ini suatu hal yang harus kita jalani ya. Dan coba kalau lihat ya pada bagian ayat ke-13, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika aku meminta segala sesuatu kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan menyempurnakan, aku akan mengabulkannya, aku akan melakukan. Betulkah demikian? Ketika kita minta kepada Yesus dan kita merasa dipenuhi, bisa ya. Kalau iya sungguh-sungguh berterima kasih. Tapi kalau enggak, maka kita seringkali marah, kita seringkali gak yakin, Tuhan kenapa kamu tidak mengabulkan doaku? Ya, sekali lagi tergantung iman dalam tanda petik ya. Iman kita, ketika kita memiliki iman yang dalam, keyakinan yang dalam, berdasarkan pengalaman-pengalaman relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Putra dan Roh Kudus. Ya, maka seringkali penderitaan, kesulitan-kesulitan itu memicu kita untuk masuk lebih dalam. Untuk masuk ke dalam relasi yang personal dengan Tuhan. Saudara, coronavirus mengajak kita untuk masuk lebih dalam. Anda mau atau tidak, terserah Anda. Anda jawab sendiri. Ya, Anda mau bertumbuh, berkembang, silahkan, monggo. Tidak, terserah. Ya, sikap Anda, free choice, pilihan diri Anda sendiri. Ya, ketika kita tetap bertahan dalam kekeras kepalaan kita tidak mendengarkan, ya silahkan. Ketika kita mau menjadi lebih rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ya monggo. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Mungkin sekarang tidak tergerak, tapi suatu saat tergerak, mudah-mudahan begitu. Ya, saya tidak akan memaksa, biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda masing-masing. Menjawab atau tidak apa yang saya sampaikan, saya hanya menjadi penyambung lidah Tuhan yang tidak berkuasa untuk mengubah Anda kecuali Roh Kudus dan Tuhan.
Saudara, Anda ditantang dan kita ditantang bersama-sama. Saya pun ditantang. Semoga Tuhan memberkati Anda. Bagi Anda yang disembuhkan lewat tangan hamba-Mu ini, Kau berkati, Kau sembuhkan, Kau kuatkan, Kau teguhkan. Dalam nama Yesus Kristus, dan darah yang mengalir dari lambung dan luka-luka Yesus menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit apapun juga dalam tubuh Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.